bahwa dulu ini merupakan lautan nih. Lautan. Karena abrasi. Nah, selama 12 tahun kita mulai menanam di dalam batu, lalu dapat bentangan sekarang 150 meter. Luasan bentangannya ya. Desa Pasir ini yang garis pantainya itu 3 kilo, dulu sebelum 2011 itu 0 hektar mangrovenya. Sekarang sudah 43 hektar. Jadi pada saat itu setelah ada penolakan, kita dibilang gila, masyarakat mengatakan itu yang izin bang, yang bilang gila itu di kawan-kawan ini ada masyarakat lokal. Ada beberapa pesisir yang kita datangi. Nah, kita gila, tak ada kerjaan lah, ngabiskan waktu lah, wasting time, terus mangrove bisa tumbuh sendiri. Ini bukan kerja satu orang, tapi kerja semua orang. Nah, karena banyak sekali, kalau saya sampaikan, volunteer kami kalau dikumpulkan pada saat kita melakukan kegiatan penanaman itu hampir 1.000, sementara pihak ketiga yang mendonor kegiatan kami ini selama 12 tahun itu hampir sekitar 50 orang atau 50 organisasi. Nah, Oke kawan-kawan Ngander, kembali lagi bersama saya Tirmizi. Kita di channel Ngander. Hari ini hari yang amat spesial sekali karena kita bersama founder daripada MMC, Mempawah Mangrove Conservation. Ya. Hari ini kita sama Bang Raja Fajar Alamsyah yang biasa dikenal di Mempawah dengan sebut Bang Fajar. Bang Fajar, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bang Fajar, bolehlah sedikit diceritakan kepada kawan-kawan bagaimana sih awal-awal Bang Fajar ini merintis daripada mangrove ini Bang, MMC ini Bang. Oke. Baik, terima kasih. MMC ini adalah Mempawah Mangrove Conservation, sebuah wadah yang kami bangun bersama teman-teman lainnya itu pada saat 12 tahun yang lalu, sekitar 12 tahun yang lalu, tepatnya di tanggal 14 Desember 2011. Kenapa kami membangun wadah tempat kawan-kawan yang pemerhati atau pencinta lingkungan, terutama mangrove, karena pada saat itu kita melihat bahwa mangrove di wilayah Kabupaten Mempawah, tepatnya di pesisir Kabupaten Mempawah itu sudah habis, dan daratannya itu tergerus setiap tahun, abrasi. Nah, dari dasar itulah saya bersama dua teman lainnya, Bang Ian dan Bang Roni, pada saat itu kita membangun yang namanya Mempawah Mangrove Conservation sebagai wadah pemerhati atau pencinta lingkungan pesisir, tepatnya kegiatan restorasi mangrove. Nah, wadah ini kita bekerja secara sustainable sampailah saat ini. Ya, seperti itu. Bang, kan lumayan panjang juga ini tadi Abang jelaskan udah 12 tahun yang lalu kan? Iya. Kendala-kendala yang dihadapi Bang itu gimana itu Bang? Oke. Nah, kendala itu yang kami hadapi sekitar 4 atau 5 tahun awal. Pada saat itu kami base camp-nya ada di daerah Benteng, Kelurahan Terusan. Nah, kami bertiga melakukan kegiatan restorasi mangrove, melakukan penanaman mangrove itu menggunakan dana pribadi. Kita belum ada volunteer. Nah, pada saat itu kita mendapat hambatan yaitu dengan mengajak orang-orang tua. Nah, karena sebenarnya bukan kami yang pertama kali menanam mangrove, tapi udah ada sebelumnya kegiatan-kegiatan pemerintah. Nah, pada saat itu kita mengajak orang-orang tua, masyarakat di sekitar situ, selalu beranggapan bahwa kegiatan restorasi mangrove yang kami lakukan ini merupakan kegiatan proyek. Nah, karena mereka sudah terbiasa. Dikiranya tadi itu kegiatan proyek. Betul. Ya, nah, padahal ini tidak. Nah, jadi dengan hambatan seperti itu, kita kekurangan volunteers. Ya, volunteer atau yang membantu kita menanam restorasi. Nah, jadi pada saat itu setelah ada penolakan, kita dibilang gila, masyarakat mengatakan itu yang bilang izin Bang, yang bilang gila itu di kawan-kawan ini ada masyarakat lokal. Ada beberapa pesisir yang kita datangi. Nah, kita gila, tak ada kerjaan lah, ngabiskan waktu lah, wasting time, terus mangrove bisa tumbuh sendiri. Nah, jadi kita merubah
merubah pola pendekatannya itu tidak kepada orang tua tapi anak-anak muda. Nah, makanya di 4 atau 5 tahun di awal kegiatan kami melakukan restorasi mangrove di wilayah pesisir, kita selalu seperti sales menjajakan isu mangrove, save mangrove dari sekolah ke sekolah, dari door to door. Nah, agar apa? Agar anak-anak sekolah, anak-anak milenial, anak-anak pada saat itu yang ingin kita jadikan volunteer, mereka paham bahwa pesisir Kabupaten Mempawah ini sedang ada ancaman yang nyata, yaitu abrasi. Maka diperlukanlah percepatan kegiatan restorasi. Nah, itu hambatan yang awal. Nah, setelah itu kita di 2016 alhamdulillah dibantu oleh stakeholder dari Bank Indonesia, kita membangun sebuah kawasan yang dulunya menjadi titik restorasi, yaitu di Desa Pasir ini. Nah, setelah 2016 sampailah saat ini, kesusahan itu berbalik menjadi kemudahan. Pada saat kita melakukan campaign Save Mangrove dari sekolah ke sekolah, saat ini kita tidak melakukan itu lagi. Mereka yang datang ke sini. Karena di 2016 sebelum COVID melanda itu sangat viral sekali. Nah, kita bukan hanya mengembangkan kawasan yang menjadi ekoturism, tapi menjadi pusat belajar, pusat edukasi, pusat riset. Nah, alhamdulillah pusat riset dan edukasi itu sampai saat ini masih tetap eksis. Nah, sehingganya ada beberapa program yang masih sustain kita lakukan hingga saat ini. Nah, seperti itu. Bang, saya ada menarik tadi itu dari Abang jelaskan itu kan sempat dikatakan orang gila, betul, dikatakan orang tidak ada kerjaan karena menanam mangrove, karena memang mangrove bisa tumbuh sendiri gitu. Pernah enggak Abang dari bahasanya itu kan sedikit cemoohan kan, yang membuat kita down. Itu pernah enggak kasih Abang putus asa untuk menanam mangrove? Oh, itu udah pasti. Pada saat kita bukan hanya 1-2 orang yang menghujat kita, yang mengatakan kita kerjaan ini tidak ada manfaat, bahwa mereka juga sudah menanam tapi tidak ada keberhasilan, itu sempat down. Nah, namun seiring berjalan, karena semakin banyaknya volunteer yang paham, anak-anak muda yang paham, yang membantu kami menanam dengan ikhlas, datang hujan-hujan kita tanam, waktu itu di Benteng masih ada dokumentasinya. Nah, itu yang memberikan semangat. Nah, dari 3 orang kami berkembang, anggotanya yang aktif 10 orang. Nah, kita ada suntikan-suntikan semangat baru pada saat itu, dan juga volunteer semakin banyak. Nah, itu yang membuat kita bekerja hampir 12 tahun ini, nanti di Desember di 2023 ini 12 tahun kita berjalan. Nah, existing itulah yang menjadi penyemangat, menjadi pendorong pusing kami agar kerja kami selalu berkelanjutan. Terus terang, sebuah pekerjaan itu berhasil jika kerjaan itu istiqomah dan selalu sustainable. Ini bukan kerja satu orang, tapi kerja semua orang. Nah, karena banyak sekali, kalau saya sampaikan, volunteer kami kalau dikumpulkan pada saat kita melakukan kegiatan penanaman itu hampir 1.000, sementara pihak ketiga yang mendonor kegiatan kami ini selama 12 tahun itu hampir sekitar 50 orang. Atau 50 organisasi. Nah, seperti itu. Banyak sekali. Lumayan. Kalau disebut satu-satu, lumayan juga nih. Panjang sekali. Panjang sekali kalau kita uraikan. Nah, ceritanya kira-kira seperti itu. Kalau tadi itu Bang, hal yang paling Abang terkesan lah ketika proses penanaman itu yang betul-betul mengingatkan kawan-kawan itu apa itu Bang? Oke. Proses yang paling berkesan itu pada saat kita menanam mangrove dengan kedalaman lumpur hampir 1 meter lebih. Nah, itu daerah mana Bang? Daerah dulu pesisir kita seperti itu rata-rata, karena lumpurnya itu masih labil. Sekarang pun kalau menanam lumpur di depan itu hampir 1 meter lebih, sepinggang, kira-kira seperti itu. Nah, namun seiring berjalan, karena memang kita nawi itu kita baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita melihat hasilnya sekarang, wah itu udah menjadi sebuah bersyukur, rasa syukur, bukan kepuasan, rasa syukur bahwa kerja yang berkelanjutan tanpa pamrih ini, yang banyak dibantu orang itu berhasil. Nah, seperti itu. Perlu saya informasikan kepada Miji juga, bahwa dulu ini merupakan lautan nih. Lautan. Karena abrasi. Nah, selama 12 tahun, kita mulai menanam di dalam batu, lalu dapat bentangan sekarang 150 meter.
luasan bentangannya ya. Desa Pasir ini yang garis pantainya itu 3 kilo, dulu sebelum 2011 itu 0 hektar mangrovenya. Sekarang sudah 43 hektar. Bayangkan bagaimana kerja berkelanjutan dan kerja bersama-sama itu menghasilkan seperti ini. Nah, jadi sebuah karya mahakarya ini yang sekarang kita ada di wilayah hutan mangrove ini bukan mahakarya dari seorang, dari Superman, tapi dari super team. Nah, seperti itu. Berarti kalau melakukan perubahan gerakan itu harus tim ya Bang? Betul sekali. Kesuksesan itu tidak hanya satu orang, tapi akan lebih kuat, solid jika beramai-ramai dikerjakan. Nah, seperti itu. Itu pesan dari Bang Raja Fajar yang memberikan inspirasi bagi kita semua, bahwasanya kerja sustainable itu perlu dilakukan agar hasil mahakarya dapat terwujud. Ya, Bang? Betul. Bang, dulu ini Bang, kan masalah abrasi ini. Abrasi ini kan bukan hanya di daerah Kampung Pasir. Betul. Apakah penanaman mangrove ini hanya di daerah Desa Pasir atau ada titik-titik lain juga yang Abang lakukan bersama tim-tim yang lain? Baik. Garis pantai Kabupaten Mempawah itu sejauh 89 km. Menurut pemetaan BNPB pada tahun 2011 yang dilakukan, bahwa pesisir Kabupaten Mempawah sepanjang 89 kilo itu merupakan wilayah yang sudah terdampak abrasi. Nah, kami bersama kawan-kawan di wadah Mempawah Mangrove Conservation ini melakukan kegiatan restorasi itu tidak hanya di Desa Pasir, tapi ada 5 titik lainnya. Nah, contohnya di Desa Sungai Bakau Besar Laut, Desa Bakau Kecil, ada di Senggiring, ada di Kelurahan Tanjung, ada di Benteng, Desa Pasir dan Penibung di samping kita ini. Nah, semua wilayah tersebut alhamdulillah saat ini sudah kembali hutan mangrove-nya. Cuman ada satu wilayah, satu titik di bagian selatan yang masih perlu survive. Dan kami melakukan penanaman itu tidak menanam mangrove di pesisir, tapi di daratan. Nah, itu adalah di wilayah Tanjung. Berarti Tanjung yang belum mampu kita memberikan akresi, maksudnya penambahan wilayah daratan. Nah, kenapa kita menanamnya di mangrove-nya di darat? Karena menurut pemetaan dari kawan-kawan tata ruang PUPR Kabupaten Mempawah, laju abrasi yang ada di Tanjung itu 20 meter per tahun. Per tahun 20 meter. Kalau Tarmizi pergi ke sana itu ngelihatnya sudah parah sekali. Makanya kami menanam mangrove di darat. Dan sekarang sudah menghasilkan, sudah terlihat hasilnya. Mangrove sudah tingginya 1 meter lebih. Nah, itu maksud kami. Kami membuat biosil dulu, sil hidup yang akan menahan nantinya laju abrasi. Nah, pada saat nanti sudah kondusif pesisirnya, baru kita maju ke depan menanam mangrove di wilayah pesisir. Nah, ceritanya seperti itu. Oh iya. Kawan-kawan, lumayan juga tuh. Kalau per tahunnya 20 meter. Betul. Kalau dari ini terus tidak penanaman mangrove, bisa abrasinya udah sampai udah sampai nanti sekitar belasan tahun, 15 tahun udah sampai ke pemukiman rumah terakhir di Kelurahan Tanjung. Seperti itu. Bang, hari ini kan mahakarya ini udah timbul. 12 tahun perjalanan dan cita-cita Abang udah terwujud. Harapannya ke depan Bang, titik-titik, spot-spot mana lagi yang terus mungkin Abang sama tim lakukan? Menjadi PR wilayah pesisir Kabupaten Mempawah ini adalah di bagian selatan. Nah, selatan ini kita harus melakukan kegiatan restorasi mangrove itu tidak hanya sekedar menanam, tapi ada treatment khusus yang perlu kita lakukan. Nah, saat ini kami sedang mengembangkan sebuah bangunan struktur pengaman pantai yang namanya OCD, Organic Coastal Defense, bekerja sama dengan lab terpadu Untan. Bisa dilihat di depan nanti bahwa pendekatan penanaman menggunakan OCD ini salah satu solusi untuk penanaman nanti di wilayah selatan. Karena apa? Karena kegagalan di wilayah selatan itu, kalau kita menanam di pesisir, itu adalah lumpurnya tergerus kembali. Lumpur yang dimaksud adalah lumpur di tempat di mana si mangrove yang ditanam. Nah, jadi pada saat musim selatan, musim barat masih terimbas, musim timur masih terimbas, lumpur itu akan tergerus ke laut kembali. Nah, itu yang menjadi PR. Dan ini harus menjadi tugas kita bersama.
baik itu kita sebagai masyarakat, pemerintah lokal, pemerintah pusat maupun pemerintahan provinsi. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Karena apa? Karena jika kita berharap dari pemerintahan pusat melalui Batu Kubus, itu memakan biaya yang cukup tinggi. Nah, sementara OCD ini sangat murah, dia akan terurai secara alami maksimal 2 tahun atau sampai 3 tahun, hingga nanti si mangrove ini tumbuh secara dewasa bisa menjadi biosil, Berarti membentengi pesisir. aman insya Allah untuk di daerah pesisir kalau ini dilakukan secara kontinu. Iya, Bang. nah tapi masih perlu dilakukan observasi, dilakukan penelitian, pengembangan, karena di pesisir selatan kita itu ekstrim sekali. Nah, kita mencoba di wilayah sini karena di sini juga ombak pada akhir tahun itu sangat ekstrim. Karena desa pasir ini. Desa pasir, nanti bisa dilihat, nanti didokumentasikan bahwa kita ini berhadapan langsung dengan laut Natuna, kan, Laut Cina Selatan di bagian utara. Nah, itu pendekatan OCD. Jadi kita di sini sudah membangun OCD itu sepanjang 300 meter dan sekarang bisa ngelihat hasilnya existingnya sangat baik. Alhamdulillah. Nah, itu. Bang, mungkin ajaan lah untuk kawan-kawan untuk bersama-sama kita ke depan lebih kontinu, mungkin bisa berbaur atau berkolaborasi dengan Abang. Itu sampai ya, Bang. Oke, baik. Sahabat Ngander, saya dari Mempawah Mangrove Conservation mengajak para generasi muda lebih peduli lingkungan. Kita sebentar lagi menyambut Hari Lingkungan Hidup tanggal 5 Juni 2023. Jadi kami mengajak anak-anak generasi muda, sahabat Ngander untuk lebih peduli lingkungan dan juga ikut melakukan kegiatan campaign Save Mangrove, dan juga kita perlu menjaga hutan mangrove. Karena apa? Hutan mangrove itu secara ekologi dan ekonomi memberikan manfaat bagi kita dan masyarakat pesisir. Mungkin itu. Iya, makasih Bang. Dan juga saya sampaikan kepada kawan-kawan bahwasanya MMC ini udah menjadi tempat wisata baru lah di Mempawah. Nah, jadi kawan-kawan yang ingin berkunjung, memberikan tempat-tempat hiburan, tempat anak-anaknya, tempat bermain, ini menjadi salah satu alternatif Bang, wisata mangrove. Perlu kami juga sampaikan bahwa jika teman-teman berwisata di hutan mangrove, itu pada saat sekarang sampai jam 11 siang nanti, hutan mangrove ini berfotosintesis. Artinya mereka mengeluarkan oksigen itu, memproduksi oksigen, mengeluarkan oksigen itu 2 kilo pada satu hari. Sementara manusia menghirup oksigen itu di dalam sebuah literasi itu 0,98 kg. Jadi satu mangrove dewasa filosofinya menghidupkan 2 manusia. Nah, maka itu kita harus menghargai mangrove, menjaga dan melindungi. Seperti itu. Oke, makasih banyak Bang tentang pembelajaran mangrove, dan Abang Sam jelaskan tadi juga sehingga menjadi wisata baru untuk di Kabupaten Mempawah. Kawan-kawan tetap jaga lingkungan, karena lingkungan akan memberikan dampak yang positif kalau kita jaga bersama. Sekali lagi makasih banyak Bang. Sukses. Semoga MMC selalu memberikan karya-karya terus secara berkemajuan dan memberikan dampak yang terus konsisten lah Bang, kata Bang tadi itu, sehingga lebih banyak lagi orang yang bisa diselamatkan. Mungkin itu dulu yang bisa sampaikan sama kawan hari ini Ngandernya. Terima kasih atas kesempatannya kawan-kawan semua. Jangan lupa terus ikuti channel YouTube Ngander. Terima kasih.